permintaan atau yang Allah beri tak sesuai dengan kehendak saya, tapi ini terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membuat hati tenang. Amal baik itu membuat hati tenang, mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Yang tertinggi menjadi simpanan, disimpan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberikan kepada kita di saat yang paling membutuhkan dan sangat membutuhkan. Kapan kita ini sangat membutuhkan amal kita? Bukan di dunia, di saat dikubur itu sangat membutuhkan kita. Marabbuka, man-nabiyuka, madinuka, sholatnya, puasanya, zikirnya, itu dikubur itu jadi cahaya. Tahajudnya jadi cahaya, zikirnya jadi cahaya. Itu butuh kita dikubur. Kalau dikubur kita tidak mendapatkan itu semua, karena memang di dunia tidak pernah berbuat. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, setelah beriman, wa 'amilus sholihat, mereka mengerjakan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang baik. Inna, sesungguhnya Allah, la nudhi'u ajra man ahsana amala, tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Maka dalam tafsir ditafsiri maksudnya inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ay la natruku sawabal muhsinin wa la nuhmilu a'malahum walau kanat qalilatan. Ay la natruku, yaitu Allah tidak akan meninggalkan sawabal muhsinin, pahala orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya tidak meninggalkan mencatat. Pasti Allah SWT mencatat pahala orang-orang yang berbuat baik. Wala nuhmilu a'malahum walau kanat qalilatan, Allah tidak akan pernah melalaikan amalan baik orang yang beriman itu walau qalilatan, walaupun amal yang dikerjakan itu kecil, bahkan tersembunyi, tidak ada yang tahu. Ya, ada amalan-amalan itu yang kadang tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu. Bangun malam tahajud kita, gak ada yang tahu. Khataman Quran kita berapa kali sebulan, gak ada yang tahu. Maka dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir, begitu juga dalam kitab Ihya Ulumuddin, makna ahsana amala itu 3. Amal itu menjadi baik bila ada 3 perkara. Yang pertama, dikerjakan dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, benar caranya sesuai sunnahnya baginda Nabi, caranya begini. Kemudian yang ketiga, bersih hatinya.
Bersih hatinya ini ya tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Maka kata Imam Al-Ghazali, laisa sya'nu fi kasratil amal walakinna sya'nu fi safa'il qalbi indal amal. Yang Allah nilai itu bukan banyaknya amal, tetapi kejernihan hati ketika di saat berbuat amal. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kadang kita beramal lalu tidak ada yang lihat. Sedekah kecil, menahan marah, sabar pada keluarga, bangun malam dengan ngantuk, menolong orang tanpa ada ucapan terima kasih. Ini kadang membuat kita itu kecil hati. Nggak usah kecil hati. Karena apa? Karena Allah telah bilang, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tenang wahai hambaku, aku melihat kamu, aku mencatat amal kamu, aku tidak pernah lupa dengan kamu. Walaupun orang tidak menganggap kamu, meremehkan kamu, gak apa-apa. Aku, kata Allah, melihat kamu, aku mencatat kamu, aku tidak pernah lupa dengan kamu. Satu pelajaran yang sangat besar bagi kita, bahwasanya fitrah manusia itu kalau beramal senang kalau ada yang melihat, terus ada yang muji. Itu fitrahnya manusia. Justru fitrah seperti itu, kebiasaan yang seperti itu adalah kebiasaan yang buruk. Karena ketika orang itu beramal ingin dilihat orang, masuk dalam riya. Ketika orang itu bangga dengan amalannya, masuk dalam ujub. Bangga diri itu masuk dalam ujub. Maka dengan kata firman Allah tadi dalam Al-Kahfi 30, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, Allah SWT menenangkan hati dengan ayat ini. Walaupun tidak ada yang melihat, tidak usah. Walaupun tidak ada yang menghargai, enggak usah kamu gubris, kamu amal bukan karena mereka, kamu amal itu karena Allah. Tenang hambaku, aku mencatat, aku melihat, aku tidak pernah lupa. Manusia bisa lupa, manusia bisa meremehkan, tapi Allah tidak pernah menyanyiakan satu tetes amal. Maka jangan kecilnya amal baik membuat kita menganggap kecil. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyatu. Betapa banyak amal kecil bernilai besar di sisi Allah disebabkan niat-niat yang murni karena Allah. Kadang senyum kelihatannya biasa, tapi kalau senyum lillahi ta'ala, ini dinilai sedekah. Bahkan kata baginda Nabi, akan menyebabkan senyum itu akan menyebabkan sehatnya hati. Pandangan mata ini jadi bisa suatu perkara yang besar dalam penilaian Allah. Man nadhara ila wajhil 'alimi nadratan fafariha biha walaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man nadhara ila wajhil 'alim nadratan, siapa memandang wajahnya para ulama, nadratan satu kali pandang, fafariha biha, yang kemudian pandangan itu menyebabkan bergembira, senang, bahagia, walaqallahu min tilkan nadrati malakan, dari satu pandangan itu Allah ciptakan satu malaikat. Yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah, yang mana malaikat itu ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan, memintakan ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Jadi ada malaikat, bahan bakunya itu pandangan mata. Pandangan mata.
diciptakan satu malaikat. Jadi bahan baku di surga itu amalan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka Nabi melihat ada bangunan istana. Sedang dibangun, berhenti. Maka Nabi bertanya, kenapa berhenti? Malaikat-malaikat Allah, ini bangunan kan belum selesai. Kok berhenti? Maka malaikat menjawab, bahannya habis. Lalu apa bahannya istana-istana surga ini yang kau bangun, wahai malaikat Allah? Labinatun min dhahab, batanya dari emas ini. Jadi bangunan surga itu batanya dari emas, bukan batako, bukan bata mirah. Wa milatuha az-za'faran, adukannya itu, adukannya untuk melekatkan batu dengan batu yang satu dengan yang lain itu za'faran. Jadi temboknya itu wangi, apalagi isinya. Maka malaikat menjawab, ini orang yang punya surga ini, yang kami bangun ini lagi ngedrop, lagi berhenti amal, lagi biasanya zikir, lagi nggak zikir, biasanya ke masjid, lagi malas, biasanya hadir di majelis pengajian, nggak hadir, jadi bahan bakunya nggak dikirim. Ini bukan hayalan ini. Itulah yang seharusnya dimengerti oleh orang-orang yang beriman. Maka rubba amal shagir tu'azzimuhun niyat. Banyak amal kecil tapi menjadi bernilai besar di sisi Allah karena besarnya niat, ikhlasnya niat. Karena Allah itu mencatat pahala suatu amal itu bukan dari bentuknya, bukan dari banyaknya. Laisa sya'nu fi kasratil amal walakin sya'nu fi sobail qalbi indal amal. Laisa sya'nu fi kasratil amal. Yang Allah pandang itu bukan banyaknya amal, bukan besarnya amal. Walakin sya'nu fi sobail qalbi indal amal. Walakin sya'nu fi sobail qalbi indal amal. Akan tetapi yang Allah pandang itu adalah sejauh mana bersihnya hati di saat mengerjakan amal. Semakin bersih, semakin besar. Karena hatian ini perlu. Maka setan itu dia tidak mencuri harta benda kita. Yang dicuri itu hati kita. Maka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membuat kacau hatinya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu amal baik yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Walau tidak dibalas di dunia, mungkin kita doa, mungkin kelihatannya tidak dibalas di dunia doa kita. Gak usah ragu, setiap doa yang kita panjatkan, setiap ibadah yang kita buat itu jadi simpanan di akhirat. Cuman memang fitrah manusia itu suka ragu, dikira doanya tidak dikabul. Saya sudah berdoa tapi doa saya tidak pernah diterima. Padahal doanya disimpan di akhir. Jadi walaupun tidak tampak di dunia, tidak dibalas di dunia, maka orang beriman itu tetap tenang hatinya. Maka dengan seperti itu, dengan amalan-amalan kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya itu kan berbuat baik, bukan memaksakan Allah sesuai dengan kehendak saya. Tetapi justru saya harus ridho dengan keputusan Allah. Mungkin permintaan atau yang Allah beri tak sesuai dengan kehendak saya, tapi ini terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka membuat hati tenang. Amal baik itu membuat hati tenang, mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Yang tertinggi menjadi simpanan, disimpan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan kepada kita di saat yang paling
membutuhkan dan sangat membutuhkan. Kapan kita ini sangat membutuhkan amal kita? Bukan di dunia, di saat dikubur. Itu sangat membutuhkan kita. Marabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Sholatnya, puasanya, zikirnya. Itu dikubur itu jadi cahaya. Tahajudnya jadi cahaya, zikirnya jadi cahaya. Itu butuh kita dikubur. Kalau dikubur kita tidak mendapatkan itu semua karena memang di dunia tidak pernah berbuat. Itulah dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Sangat baik bagi saya ya Allah, andai Engkau memberi kesempatan hidup kembali sebentar saja. Fa asaddaqa, sebab saya mau sedekah, wa akum minas solihin, sehingga saya jadi orang soleh. Saya mau sholat, saya mau zikir. Itu dikubur. Kalau masih di dunia ini kelihatan biasa-biasa. Antara orang yang ke masjid dengan yang tidak ke masjid biasa-biasa. Tapi nanti dikubur itu beda. Maka ayat ini kata para ulama adalah obat bagi orang yang lelah berbuat baik. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Semakin kamu banyak lelah, semakin aku lipatkan. Maka Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dikasih nasihat oleh Nabi, innama ajruki ala qadari nasabiki. Pahala kamu itu tergantung capek dan letihmu, kata Nabi kepada Siti Aisyah. Jadi semakin capek, semakin letih, semakin berat tahajud, semakin berdirinya panjang, letih. Tarawih semakin bacaannya panjang, letih, capek. Satu rakaat, satu juz baru ruku, minimal satu lembar baru ruku. Jadi kalau satu lembar baru ruku berarti 20 rakaat itu hatam apa 2 juz. 20 rakaat 2 juz. Jadi kalau 2 juz setiap malam, maka sepanjang Ramadan hatamnya 2 kali. Tapi memang itu tidak disukai. Capek, berat. Mau tarawih di mana Bang malam ini? Masjid Al-Amin. Wow, lama di situ 1 juz itu. Jadi di mana? Masjid saya aja yuk. Pendek, qul huwallahu ahad. Masya Allah. Maka Al-Kahfi ayat 30 nanti buka Quran, buka terjemahnya. Kalau capek-capek baca itu. Kalau capek-capek, letih-letih, macam sedekah yang dikasih nggak mengucapin terima kasih. Malam-malam sendirian zikir nggak ada yang nengok. Innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Ada orang nggak mau tahu dengan kamu? Innala nudhi'u ajra man ahsana amala. Ini obatnya. Maka tetap istiqomah dalam taat, sabar dalam ujian, tetap berbuat baik meski disakiti. Maka ayat ini seperti Allah mengatakan, terus aku bersamamu, terus aku bersamamu. Nah, itu. Jadi kita itu kalau sudah lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sayyidina Hasan Al-Basri beliau mengatakan, i'mal li akhiratika, beramallah kamu untuk akhiratmu. Fa innallaha la yudhi'u amala amilin, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalnya seseorang hamba yang beramal. Berbuat untuk akhirat maksudnya segala sesuatu harus lillahi ta'ala. Jadi amal untuk akhirat itu bukan sholat saja, termasuk tidur karena Allah itu amal untuk akhirat. Tidur karena Allah itu apa? Tidur yang tidurnya ikut tidurnya Rasulullah. Sebelum tidur ambil air wudhu dulu. Kalau malam baca tabarok dulu. Syukur-syukur ditambahin dengan sajadahnya. Maka
tabaroknya nanti jadi pembela di alam kubur. Hiyal mani'ah yamna'uhu min fitnatil qabr. Maka la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan kebaikan yang kecil. Bahkan Nabi bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu kepada Allah dari siksanya Allah, yaitu neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun kamu usahanya bersedekah sebiji kurma. Maka nanti di bulan Ramadan nih banyak amalan dilipat ganda. Maka latihannya mulai dari sekarang. La tastaghfiranna amalan fa innaka la tadri ayya amalin yuftahu lakal bab. Begitu kata Imam Ibn Athaillah dalam kitab Al-Hikam. La tastaghfiranna amalan. Jangan kamu pernah meremehkan amalan satupun. Fa innaka la tadri, sesungguhnya kamu tidak mengetahui ayya amalan apa yuftahu lakal bab, yang akan membuka pintu rahmat Allah untukmu. Maka hadirin yang dimuliakan, jika hari ini kita masih berjuang menjaga iman, masih jatuh bangun melawan hawa nafsu karena masih malas terus, ini berjuang melawan hawa nafsu ini. Orang itu tidak langsung nikmat, sebelum nikmat itu malas dulu, capek. Masih ingin taat meski berat, nah ini satu bagian dari hidayah. Berat kok masih taat. Bangun malam, capek-capek, dingin-dingin, masih bangun-bangun, maka pegang kuat-kuat ayat ini. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kata Allah, terus amalan kamu semua nggak ada yang sia-sia, aku catat semua. Terus. Masya Allah. Maka Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah lalai, dan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik pasti sampai di sisi Allah menjadi simpanan. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang lain. Khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Segala kebaikan itu adalah terbaik menjadi simpanan-simpanan kita dan cita-cita kita untuk selalu berbuat selama masih bisa berbuat di dunia ini. Sholat terus tanpa henti. Jangan terus bosan. Sepertinya saya ini sudah banyak ibadah saya. Mungkin kalau berhenti sudah cukup. Daripada lebih-lebih, biarlah secukupnya aja. Kayaknya berhenti sholat, merasa cukup dengan sholatnya, enggak sholat lagi, ya bahaya. Insyaallah. Maka jika ayat-ayat Quran itu selalu hadirkan dalam diri kita, menjadi tenang hati kita. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Inna la nudhi'u ajra man ahsana. Orang beriman itu harus ingat nasihat Quran terus. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Aku tidak pernah menyia-nyiakan amalan baik kamu. Teruslah berbuat meski tidak dihormati orang. Teruslah buat meski tidak dilihat orang, meski diremehkan orang, meski semua. Itulah prinsip baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pagi hari ini berkumpul di sini dalam perputaran 1 minggu, Masya Allah, terus berjumpa lagi dan lagi, pada akhirnya tidak berjumpa lagi. Maka dunia bukan tempat tinggal, tempat kita semua meninggal. Kalau kita yang sekarang masih hidup, bukan kita tidak mati, waktunya aja belum datang. Kalau waktunya sudah datang, semua, walaupun kita sehat, walaupun kita sakit, bukan cari yang sakit, cari yang tua, tapi datang kepada yang memang masanya sudah habis. Mudah-mudahan umur kita barokah. Bulan ini bulan Sya'ban, besok
tanggal 2 Februari itu nisfu Sya'ban. Tanggal 15 bulan Sya'ban itu bertepatan dengan tanggal 2 bulan Februari. Insya Allah Senin malam Selasa. Amalannya baca Yasin 3 kali. Yang pertama minta supaya diberkahi Allah, diampuni dosanya. Kemudian minta juga dikasih rizki yang halal, keturunan yang baik. Minta kemudian husnul khotimah. Nah malam itu tanggal 15 bulan Sya'ban itu bulan malam pergantian buku catatan amal. 1 tahun yang sudah lewat dari tahun 2026 ini 2002 ya, kalau hijriahnya 1447 hijriah ini sudah lewat, ditutup dengan Sya'ban nih, dilipat buku kita, kalau baik ditaruh di Aliyyin, kalau buruk ditaruh di Sijin, dikasih lagi buku nih. Kata Allah seperti kita ngasih buku sama anak kita di saat sekolah naik kelas selanjutnya. Nih bukunya, ojo dicoret-coret, isi keterangan yang baik-baik. Itu juga dinasihati, jangan dikotori. Nah, maka untuk itu Nabi biasa kalau nisfu Sya'ban itu berpuasa, minimalnya puasa 1 kali 1 hari malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan umur kita barokah, kebaikan yang telah lalu diterima, keburukannya diganti dengan kebaikan, dan aktivitas yang selanjutnya yang akan kita lalui sisanya umur kita ini menjadi sisa umur yang barokah, mendatangkan kebaikan, dan kita semua menjadi orang yang selamat di dunia, maqbul indallah, berkumpul di dunia, berkumpul di surga Allah. Dosa-dosanya diampuni, rizkinya diberkahi, umurnya panjang dalam ketaatan. Semoga berjumpa dengan bulan Ramadan, berjumpa pula dengan Ramadan tahun depan, tahun depannya, terus berjumpa terus, tidak mati-mati, enggak dicabut nyawanya oleh Allah, melainkan di hari yang menurut Allah sudah betul-betul baik, baru dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina ma ataita ibadakas salihin, allimna ma 'allamtana, allimna ma jahilna, allimna ilman nafi'a, warzuqna mutaba'ata nabiyyika Muhammad ala dawam, warzuqna dzurriyyah thayyibah suhbatas salihin, warzuqna husnal khatimah, barik lana fi sya'ban balighna Ramadan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.